Baik, selamat sahabat saudara sekalian, kita akan pelajari pelajaran yang kelima. Di bahasa Indonesia judulnya penginjilan dan kesaksian yang beraturan. Sekuensial itu kalau terjemahan yang ketatnya berurutan, jadi nggak sembarangan, ada apa? Ada urutannya. Itu artinya sekuensial. Sudah perhatikan pelajaran kuartal ini gampang-gampang susah, tapi saya akan coba sederhanakan. Mudah-mudahan setelah saudara ikut kelas ini akan bisa lihat isinya, karena yang susah itu mencari outline-nya. Kuncinya di keyword. Kalau saudara ditanya apa keyword pelajaran hari ini, satu kata. Kalau ketemu kata ini akan lebih mudah. Kata itu terdapat di introduction. Satu kata. Apa? Strategi. Next please. Jadi tolong isi di catatan saudara-saudara keyword apa? Strategi. Lalu kalau sudah dapat ini lebih mudah dapatnya ini. Key thought-nya apa? Key thought-nya Strategi. kalau kita mau menginjil dan bersaksi dan berhasil, kita harus memakai apa? Jadi kalau sudah dapat keyword ini, saudara sekarang sudah dapat key thought-nya. Kalau kita mau berhasil dalam evangelisasi dan pendidikan jiwa, kita harus bekerja pakai apa? Strategi. Pakai strategi. Hel, baca di introduction key thought-nya. Dalam semua kegiatan penginjilan dan kesaksian adalah penting agar terlebih dulu kita memberikan kebenaran Injil yang mudah untuk dicerna. Itu strategi yang pertama. Nanti menyusul strategi yang lain. Jadi kalau saudara berhadapan dengan seseorang yang baru saudara kenal, lalu saudara mau menginjil, mau bersaksi, mulai dengan apa? Mulai dengan kebenaran yang simpel. Jangan terus kupas Daniel 8. Saudara sudah tahu tanda binatang? Apa itu ya tanda binatang? Jangan. Mulai dengan simple truth. Nanti saya akan kasih contoh. Baik, sekarang kita masuk di discussion. Definition of sequential evangelism. Definisinya ada di buku Sekolah Sahabat Saudara-saudara. Itu terdapat di introduction, paragraf yang pertama. Pindahkan ke buku catatan saudara-saudara definisi ini dan hafal. Penginjilan yang terencana merupakan sebuah strategi yang didasarkan pada suatu pemahaman bahwa orang-orang yang akan berpindah dari satu program jemaat kepada program lainnya. Jika program-program itu disusun dalam urutan yang benar, hal ini harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, maka pengaturan itu justru akan menciptakan kegagalan dan bukan keberhasilan. Oke, itu adalah definisi daripada strategi. Bahwa kalau kita mau menginjil, mesti ikut apa? Right sequence. Right sequence artinya harus ini dulu, baru ini. Tidak boleh dibalikan. Ini dulu, baru ini. Step by step dan harus berurutan. Kata yang paling penting adalah berurutan. Jadi itu definisi daripada sequential evangelism. Evangelistic sequence, strategi yang pertama. Ini terdapat
dalam pelajaran hari Senin. Evangelistic Sequence. Elvina, boleh buka hari Senin, paragraf ketiga, please. Bila mana kita berbicara mengenai tahapan dalam penginjilan, maka hal itu dapat berupa strategi jangka panjang atau suatu proses yang pendek. Ketika seseorang bertumbuh melalui program-program yang dibentuk menuju suatu titik di mana telah siap menerima panggilan Allah, maka mereka dapat dimenangkan lewat suatu seri penginjilan atau dengan memberikan seri pendalaman Alkitab secara pribadi. Nah, sekarang tolong perhatikan kalimat berikutnya. Ini harus dipindahkan ke buku catatan saudara-saudara. Apapun program yang ada, prinsipnya tetap sama. Jadi program apapun yang saudara jalankan, prinsipnya tetap sama. Apa itu? Pertama-tama susul, yaitu tema Injil yang sederhana untuk memulai hubungan persahabatan. Jadi kalau saudara bertemu dengan seorang yang baru saudara kenal dan saudara tahu dari pembicaraan dia bukan Kristen, pertama-tama kalaupun kita ada kesempatan mengajar, harus apa lebih dahulu? Susu. First the milk. Maksudnya milk ini apa? Simple gospel themes to begin a relationship. Jadi mulai dengan tema Injil yang sederhana. Karena yang penting ini untuk mulai apa? Untuk begin a relationship. Kalau nanti kesempatan berikut tiba, sesudah ketemu beberapa kali, baru ya. Kemudian apa? Kemudian makanan keras. Dan the solid food diberikan. Seperti anak di rumah. Waktu bayi kita baru umur sebulan, tidak langsung dikasih jambu pelutuk. Dikasih apa? Susu dulu. Bubur pun bubur saring. Nah, dalam kerohanian juga demikian. First milk, then solid food. Solid food itu deeper and more testing truth leading to firm commitment. Jadi yang pertama, milk itu untuk membangun relationship. Yang kedua, untuk menuntun kepada komitmen. Jadi ini strategi yang pertama. Simple untuk diingat. Saudara-saudara yang pernah bikin ceramah umum, kami dulu juga di Indonesia, tiap tahun kadang-kadang 2 kali ceramah umum, keliling dari Medan sampai Nusa Tenggara. Kita selalu kasih ceramah-ceramah 2-3 hari yang pertama yang bagaimana? Yang simple. Tentang rahasia kebahagiaan. Itu simple sekali. Saudara-saudara mungkin pernah dengar nama pengkhotbah Advent yang terkenal, namanya Dr. Maurice Vanden, seorang yang sangat laku keras. Kalau ada minggu sembahyang retreat di Amerika, dialah salah satu yang selalu diundang. Maurice Vanden, dia tulis 3 buku. Ini buku menginjil untuk saudara-saudara kita yang belum Advent. Buku yang pertama judulnya Common Ground. Common Ground apa? Common Ground. Common itu yang biasa, yang sama, yang mudah.
Coba saya baca judul isi dari buku yang pertama. Ini Foundation for Faith, dia kasih judul umumnya Common Ground. Lihat ya. Dengan membaca judulnya sudah tahu, The Greatest Question Ever Asked. A place called heaven when Jesus comes again. Christ died for our sin. God's enemy, the devil. Itu seri yang pertama. Sekarang seri yang kedua, Uncommon Ground. Tadi Common Ground. Yang kedua, Uncommon Ground. Foundation for Faith number 2. Sekarang dengarkan subjeknya. Those three angels. Udah masuk kemana? Berkenan tiga malaikat. The beast and his image. The hour of God's judgment. Udah mulai mendalam. Lebih lama, lebih mendalam. Law and grace. The day to remember. Real Christians never die. The life in Christ. Itu sudah mulai apa? Mulai dalam. Sekarang dengarkan yang ketiga. Higher ground. Tadi common, uncommon, higher. Yang saya mau tekankan adalah dia pakai strategi. Inilah strateginya. From the simple to the solid food. Ini prinsipnya sama apa dicetak dalam bentuk buku, dihotbahkan dari mimbar, prinsipnya sama. Foundation for Faith number 3. Kalau ceramah umum biasanya sesudah nomor 2 ini attendance bagaimana? Turun. Hari pertama saya cek dengan bagian administrasi, sister berapa yang hadir malam ini? Tamu 200. Stabil seminggu pertama. Begitu doktrin-doktrin yang mulai keras diberikan, apalagi sabat, sister berapa? 150. Besoknya makanan haram dan halal. Lusanya perhiasan. Mulai apa? The world's greatest robbery. Spiritual gift. Karunia roh. Baru terakhir, choose this day. Itu apa? Panggilan untuk menyerah. Nah, ini saya kemukakan untuk memberikan contoh kepada saudara. Yang dimaksud oleh pengarang itu, inilah ilustrasinya. Apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk verbal, mulai dengan yang simple, lebih berat, sampai yang terberat, higher ground. Next please. Yang berikutnya strategi yang nomor 2. Strategi nomor 2 itu di hari Sunday. FN itu felt need. Apa artinya felt need? Kebutuhan yang sangat terasa waktu itu. Hari Minggu. Bagaimana kita bahas dalam pelajaran sebelumnya, pemahaman kita tentang kebutuhan seseorang atau kebutuhan masyarakat di sekitar kita akan mempengaruhi cara pendekatan kita. Program-program yang kita buat serta pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Ketika kita mengerti apa yang dibutuhkan seseorang, maka kita dapat menyusun program dengan lebih baik lagi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar individu atau masyarakat yang hendak kita jangkau. Jadi apa yang harus dicari tahu? Kebutuhan. Dan inilah yang dipakai oleh siapa? Strategi ini oleh Yesus. Jadi pertama, discover the individual or
community felt need. Contohnya siapa? Yesus. Baca terus paragraf yang kedua. Coba ikuti baik-baik ya. Tidak heran banyak orang yang datang pada Yesus hanya berfokus pada kesanggupannya untuk menyembuhkan penderitaan fisik. Umumnya, kalau saya baca Injil, orang banyak yang datang kepada Yesus itu mencari apa? Penyembuhan. Penyembuhan apa? Fisik. Itulah felt need yang terasa. Banyak sekali orang sakit zaman Yesus. Sampai-sampai kalau sudah baca Markus pasal yang pertama, setelah matahari terbenam, orang banyak masih apa? Masih datang. Sampai Yesus malam itu kerja sampai tengah malam. Untuk apa? Menyembuhkan. Jadi felt need yang ada waktu itu adalah physical healing. Kesanggupan. Physical healing. Physical suffering. Terus sampai di mana tadi? Iya, Yesus akan menolong mereka secara fisik. Nah, Yesus menolong mereka secara apa? Fisik. Karena itu adalah felt need. Fisiknya dulu disembuhkan. Terus Namun dia juga akan memenuhi kebutuhan yang mungkin kurang dirasakan oleh setiap orang, yaitu kesembuhan rohani. Terus Ketika umat Allah saat ini sedang aktif memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat tertentu, mereka harus mengikuti teladan Yesus dan mengalihkan pikiran orang banyak pada hal-hal yang kekal. jadi kalau ikut Yesus punya example, apa dulu yang dipenuhi? Fisikal. Nah, disinilah terjadi kontroversi di antara pemimpin-pemimpin gereja. Ada yang mengatakan kalau kita kasih, masih ingat dulu Pak Syagian di Cilacap, minyak, susu bulgur, baju Dorcas. Jadi di warta gereja turun artikel Cilacap kecurahan roh suci. Karena banyak orang datang ke gereja. Karena apa? Mendapat makanan. Nah, itu kontroversi. Ada yang katakan Yesus juga begitu. Dikasih makan dulu, disembuhkan dulu, baru dikasih spiritual need. Nah, sekarang pertanyaan, mana yang benar? Memenuhi physical needs itu adalah a means of evangelism, alat untuk penarikan jiwa. Memenuhi kebutuhan fisik itu adalah buah dari evangelism, ataukah memenuhi kebutuhan jasmani itu adalah partner of evangelism? Karena ada kelompok lain mengatakan non-Kristen, orang Kristen itu tidak etis. Masa datang ke kampung yang bukan Kristen bagi-bagi baju lalu kabar Injil sampai banyak, itu tidak etis. Ada kritik seperti itu. Jadi di antara guru-guru besar misiologi ini dikaji, apakah boleh kita kasih makan orang, kasih pakaian, kasih obat-obatan, lalu disambung dengan pengabaran Injil. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, jangan lupa seperti saya kemukakan, di Alkitab seringkali umat Advent hanya menekankan the Great Commission.
pergilah dan kabarkan Injil. Orang Advent tuh miringnya ke situ. Lupa bahwa ada the Great Commandment. The Great Commandment itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya yang telanjang mesti kasih apa? Yang sakit mesti kasih. Dan selanjutnya. Nah, kalau World Council of Churches, Dewan Gereja, mereka bertolak belakang dengan Advent. Mereka pentingkan apa? Physical. Buat mereka the Great Commandment yang penting. Padahal itu harus jalan kemana? Bersama. Jadi jangan lupa, kalau kita hanya menginjil, orang lapar mesti makan. Tidak akan kenyang dengan Injil. Salvation Army mementingkan yang mana? The Great Commandment. Makanya di mana terjadi malapetaka, korban bergelimpangan, yang pertama muncul adalah siapa? Salvation Army. Sampai Nyonya White di buku Welfare Ministry katakan, the Salvation Army is doing the right things. Do not disturb them. Kita kan suka melecehkan, menari-nari di pinggir jalan, kumpul uang di depan Walmart. Jangan olok-olok mereka. Nyonya katakan they are doing the right things. Karena uang itu dibagi-bagi untuk siapa? Itu thrift store. Mereka punya. Ya. Banyak yang dimiliki oleh siapa? Salvation Army. Orang yang tidak punya baju, tidak sanggup beli dari St. John, yang beli dari thrift store paling sedikit, dia jadi hangat. Kalau tidak, dia telanjang. Jadi jangan lupa saudara-saudara sekalian, Yesus mulai dengan felt need. Orang sakit disembuhkan, orang lapar dikasih makan, tapi di follow up dengan apa? Dengan Injil. Itu strategi yang keberapa? Yang kedua. Jesus example. Coba dibaca sekali lagi itu. Heng, tolong baca Heng. Bahasa Inggris yang gitu ya. Oh, gimana bahasa Inggris? Itu Bro Diki ya. Bro Diki boleh baca? Di mana? Hari Minggu. Minggu pernah berapa? Yang no Hari doubt itu. Ya. No doubt many who came to Jesus were primarily focused on his ability to relieve physical suffering. Jesus would help them physically, of course, but he would also address a need that perhaps was not keenly felt by each person, the need for spiritual healing. Bro Diki boleh bahasa Indonesianya? Tidak heran banyak orang yang datang pada Yesus hanya berfokus pada kesanggupannya untuk menyembuhkan penderitaan fisik. Yesus akan menolong mereka secara fisik, namun dia juga akan memenuhi kebutuhan yang mungkin kurang dirasakan oleh setiap orang, yaitu kesembuhan rohani. Oke. Jadi Yesus mulai dengan apa? Memenuhi kebutuhan fisikal dulu. Baru di follow up dengan spiritual. Nah, di dalam Alkitab, Injil yang 4, ada berapa mujizat Yesus yang dicatat di Alkitab? 35. Ada yang bilang 37. Minimum lah 35. Kalau saudara cermati 37 mujizat Yesus yang dicatat. Ini yang dicatat ya. Kalau yang tidak dicatat tidak terhitung. Yang dicatat ada 37 kurang lebih. Heng, dari 37 mujizat terbanyak itu apa? Ya, berapa kira-kira? 22. Lalu Nyonya White kasih statement, Jesus spent more time to healing
dan preaching. Tapi kalau baca paragraf ini jangan berhenti di situ. Banyak orang baca paragrafnya sampai di situ. Lihat, Jesus spend more time to healing than preaching. Sambung kalimat berikutnya. Sesuai katakan, itu penyembuhan jasmani digunakan oleh Yesus untuk jadi jembatan kepada penyembuhan rohani. Jadi baca paragraf berikutnya, jangan berhenti di physical healing. Ada yang bertanya, kalau begitu kenapa Advent tidak pernah bikin healing campaign seperti siapa? Ben Hinn. Dulu orang Robert. Di Indonesia dulu evangelis Belanda Hokendijk. Kenapa Advent tidak pernah bikin healing campaign? Setan bisa bikin, bisa diapain, bisa di counterfeit. Jadi jangan lupa, dasar iman kita bukan mujizat. Dasar iman kita adalah apa? Alkitab. Ayatnya di mana? Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ini tambahan. Jikalau di antara kamu ada seorang mengaku saya nabi, lalu bisa bikin mujizat, tanda ajaib, tapi kemudian dia katakan mari kita sembah dewa lain, Musa katakan apa? Jangan percaya. Jangan takut sama dia. Nah, dari statement ini kita menyimpulkan bahwa dasar iman kita bukan mujizat, tetapi adalah apa? Adalah Alkitab. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Kalau tidak ada, kita sambung dengan yang berikutnya. Apa judulnya? Testing Truth. Apa maksudnya testing truth? Coba buka definisinya. Buka hari Selasa, please. Nela. Hari Selasa, paragraf pertama di atas sekali. Kebenaran yang menguji. Satu kebenaran yang menguji adalah sebuah pengajaran Alkitabiah yang sekali dipahami akan mengajak setiap individu untuk mengubah keyakinan dan pola hidupnya. Jadi, coba ulangi. Satu kebenaran yang menguji adalah sebuah pengajaran Alkitabiah yang sekali dipahami akan mengajak setiap individu untuk mengubah keyakinan dan pola hidupnya. Itu definisinya. Jadi pindahkan itu ke buku catatan saudara-saudara. Definisinya. Satu kebenaran yang kalau diyakini akan mengubah pola kehidupan. Contohnya apa? Hari Sabat. Dan ini betul-betul testing truth. Kebenaran yang menguji apa benar-benar dia mau atau tidak. Lagi bingung-bingungnya dengan apakah tutup toko hari Sabat atau jalan terus. Besoknya datang makanan haram dan halal. Tambah bingung. Disambunglah besoknya perhiasan. Wah, ibu ada yang merasa kalau nggak pakai perhiasan rasanya seperti telanjang, apalagi ke pesta.
orang akan tanya-tanya, kemana itu giwang? Kemana anting-anting? Itu ada semua Pak, testing truth. Dan disinilah banyak orang apa? Coba buka Yohanes 6 ayat 54 sampai ini no. Ayat 54 ya. Nela berbaca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Sampai 66. Sampai 66. Ya. Oh. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sampai 66 Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, apalagi orang banyak, perkataan ini keras. Di ceramah juga begitu. Aduh, lebih hari lebih berat. So mesti tutup toko. Nggak boleh makan yang sedap-sedap. Kong 10% mesti bayar di gereja. Wah, itu lagi lebih berat lagi. Udah tidak tahu toko Rudi, Sudah tutup. Ada satu orang, what? 10% for the church? Unbelievable. What kind of religion you have? Memang nggak dimengerti. Inilah yang disebut oleh Yesus hard saying. Nanti kelihatan di ayat 66 apa jadi. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, karena disciples kan murid-murid Yesus mengabar Injil. Banyak kan orang tertarik. Nah, tapi mereka dengar sekarang doktrinnya lebih apa? Lebih keras. Nah, dari antara mereka banyak yang lalu Yesus tanya sama siapa? Berikutnya, ayat berikutnya siapa yang Yesus tanya? Ke murid-murid yang 12. Nah, siapa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi Yesus katakan, mereka sudah pergi tinggalkan saya, apa kamu juga mau pergi? Nah, biasanya yang nyeletuk duluan siapa? Simon. Apa Simon bilang? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus kalau ngomong kadang-kadang enak, kadang-kadang terlalu berani. Kali ini dia bilang, aduh, mau kemana lagi kami pergi? Hanya kamulah yang punya firman kebenaran. Tapi banyak yang mengundurkan diri. Bukan cuma di zaman Yesus, sampai sekarang ini terjadi. Di ceramah, di mana-mana. Kalau sampai di testing terus, di situ orang diuji. Kalau rahasia hidup bahagia, rumah tangga bahagia, masih enak, rahmat, anugerah. Nah, coba perhatikan, saya bukan mau mengkritik atau mengejek. Gereja-gereja lain, kalau bikin ceramah 4 hari, so habis. Dan yang dihotbahkan anugerah dan rahmat. Keselamatan melalui anugerah. Habis. Kalau Advent 21 malam. Ada yang 3. 2 minggu. Minimum 2 minggu. Dan selalu diakhiri dengan yang berat-berat tadi. Tapi dalam pengalaman kami, kalau orang yang benar-benar ingin tahu dan terima apapun yang dihotbahkan pendeta, akhirnya mereka ikut. Nah, jadi kalau ada orang katakan, oh, Advent itu pencuri domba. Advent itu pencuri domba. Wait a minute. Kalau orang mau jadi Advent, dia mesti tutup toko, tutup bengkel hari Sabtu. Artinya kehilangan sebagian dari keuntungan yang biasa didapat. Sudah itu mesti bayar 10%. Kalau masuk Riverside, second tithe. Dulu. Lalu yang sedap-sedap Enggak lagi. nggak boleh dimakan. Nggak gampang khotbah ini tuh. Jewelry Menurut tidak boleh dipakai. Nah, kalau orang sampai mau terima itu bukan dicuri itu tekadnya sendiri. Kalau misalkan Advent tidak punya doktrin itu, saudaraku, asal punya iman Anda selamat. Keselamatan bukan oleh perbuatan, hanya anugerah. Mengalir orang masuk. Tapi ada testing terus. Jadi kalau ada orang katakan Advent pencuri domba, domba yang dicuri itu mesti lewat testing terus. Kan kita tidak baptis seseorang yang belum keep the Sabbath, return the tithe, abstain from unclean food, abstain from using the jewelry. Jadi strategi nomor 3 apa? Nanti kita akan simpulkan di conclusion. Jadi supaya orang bisa terima testing truth, kita harus usahakan supaya mereka benar-benar punya hubungan yang erat dengan Yesus. Artinya komitmen. Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Kristus, doktrin akan menyusul dengan sendirinya. Jadi strategi nomor 3 ini penting. Experience. Kalau orang sudah punya experience dengan Yesus, people will respond easily. Jadi diingatkan kembali, right sequence brings the best result. Urutan yang benar akan membawa hasil yang terbaik. Masih ingat Yesus punya 4 C's? Yang pertama apa? Concern. Sebelum concern, C yang pertama apa? Care. Sudah lupa? Hell. C yang pertama apa? Connect.
kontak. Contact concern. Kan Nyonya katakan Jesus mingle. Yesus bergaul. Itu dia apa? Kontak. Di sini kepada kita diajarkan bahwa orang Kristen harus bergaul. Bukan sistem biara dulu. Supaya suci, bangun biara. Dan mengasingkan diri dari mana? Dari dunia. C pertama, kontak. Jesus mingle. Lalu C yang kedua, concern. He minister to their needs. Jadi Yesus kan selalu, maka Yesus pun tergerak oleh apa? Belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia bikin apa? He did something. Tiap kali ayat mengatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan, berikutnya Yesus berbuat sesuatu. Jadi bukan hanya berbuat kasihan, aduh, dapat sayang, lalu pergi. Tidak begitu. Aduh, kasihan, lalu diapain? Dikasih makan, dikasih kesembuhan. Nah, sesudah ada yang ketiga, confidence, ya, baru Yesus apa? Oh. Jadi jangan lupa kontak, concern, confidence. Call, panggilan. Itu Yesus punya metode. Dan Nyonya katakan, Christ method alone will give true success in reaching the people. People ini boleh saudara sebut siapa saja, prinsipnya sama. Nah, kalau saudara-saudara mengabar Injil kepada kaum muslim misalkan, jangan langsung sodorkan Trinitas, ingat urutannya. Biasanya saudara-saudara kita kaum muslim heran kalau ketemu dengan Advent. Bapak kan Kristen. Iya, Kristen. Kok nggak makan babi? Karena ada di Alkitab. Oh, ada di Alkitab. Ada. Boleh saya lihat. Ini. Lalu bukan cuma itu, kita lebih jauh, tidak makan udang, tidak makan kepiting. Nah, di situ biasanya mereka bertanya, agama apa ini? Dan ke gerejanya kok bukan Jumat, bukan Minggu, Sabtu. Disitulah kesempatan untuk kita untuk apa? Untuk menerangkan. Saya masih ingat waktu Pendeta Hendricks baru tamat dari UNAIK, dia dikirim jadi intern di Banten. Nah, saya tahu Banten kan. Jadi yang mau cari mulai dari mana ini ya, mau kontak dengan tetangga-tetangga. Nah, Pendeta Hendricks kurus-kurus, main bola boleh dia. Jadi ikut main bola sore-sore. Dengan apa? Persahabatan. Jadi sore-sore orang kampung main bola, dia ikut main bola. Itulah cara untuk menghancurkan dinding prejudis. Dari situ dia bisa dekati, bisa ngobrol terbuka. Karena cara lain mau bikin ceramah di Banten. Jangan. In conclusion, jadi malam hari ini ada 3 strategi untuk
mengabarkan Injil dan bersaksi. Ada banyak, tapi kita pilih 3. Yang pertama, jangan lupa mulai dari apa? Milk. Berangsur-angsur sampai akhirnya mendapat solid food. Tapi jangan milk terus. Nah, kalau sudah perhatikan buku Sekolah Sahabat, komite yang mengatur penerbitan buku Sekolah Sahabat ini bukan main-main. Gizinya diatur oleh komite. Bervariasi, tidak selalu doktrinal, tidak selalu biografikal. Saya perhatikan diatur. Dan kita sebagai umat Advent harus lebih menghargai buku Sekolah Sahabat itu. Apa itu S1? Strategi 1. From milk to solid food. Jangan mereka bingung. Number two, felt need lebih dahulu, baru nyusul spiritual need. Felt need ini bisa kebutuhan jasmani dalam bentuk pakaian, makanan, atau juga buah. Ketiga dan yang terakhir, jadi usahakan di dalam menghubungi mereka yang belum kenal kebenaran supaya mereka punya love relationship with Christ. Ini experience. Kalau ini sudah mendalam, action akan jadi lebih mudah. Usahakan supaya mereka punya hubungan yang begitu erat dengan Kristus, maka action akan lebih mudah untuk diikuti. Mudah-mudahan pelajaran hari ini saudara dapat intisarinya untuk dibagikan kepada teman-teman yang besok akan ada di kelas saudara.